Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai melindungi sistem informasi. Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 25221142. Kemudian Rizal Latif dengan NIM 25221150. Setelah itu Muhammad Rifki Nasrullah dengan NIM 25221361 dan Aprilia Lutfi Anissa dengan NIM 2152211348. Baik, langsung saja ke materi. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari April. Untuk Saudari April, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini kelompok 1 ingin menjelaskan tentang melindungi sistem informasi. Yang pertama, kerentanan dan penyalahgunaan sistem, kenapa sistem itu rentan. Yang kedua, keamanan dan pengendalian nilai bisnis. Yang ketiga, membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Dan yang keempat, teknologi atau alat untuk melindungi sistem informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerentanan atau penyalahgunaan sistem, kenapa sistem itu rentan. Ketika sejumlah besar data yang disimpan dalam bentuk elektronik, mereka berpotensi diakses secara tidak sah, penyalahgunaan atau penipuan. Karena dengan penggunaan sistem klien, orang dapat mengakses sistem tanpa otorisasi, seperti mencuri data berharga selama transmisi atau mengubah pesan tanpa otorisasi. Dan yang kedua, ancaman yang paling umum terhadap informasi kontemporer. Yang pertama, kerentanan internet. Hacker dapat mengakses data yang mengalir dalam jaringan, mencuri data yang penting selama pengiriman atau mengubah pesan tanpa izin di layanan email. Radiasi dapat mengganggu internet dan jaringan. Penyusup dapat melancarkan serangan penolakan layanan atau DOS atau perantik lunak berbahaya yang bertujuan dapat mengganggu ataupun kekacauan serius pada sistem. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rifki. Kepada beliau saya persilakan. Kemudian yang kedua, tantangan keamanan wireless. Wi-Fi merupakan standar untuk jaringan nirkabel, mudah disusupi penyelundup menggunakan program sniffer untuk mendapatkan sebuah alamat sebagai sumber akses jaringan. Karena jaringan Wi-Fi di banyak lokasi tidak memiliki keamanan untuk melawan wire driving. Software berbahaya, virus, worms, Trojan horse, dan spyware. Malware merupakan program perangkat lunak berbahaya yang mengancam seperti virus komputer, worm, dan Trojan horse. Penyebaran virus dari komputer ke komputer lain ketika manusia mengirim lampiran email atau menyalin file yang telah terinfeksi virus. Kemudian worms merupakan perangkat lunak yang mengganggu operasional jaringan komputer atau menghancurkan data yang menyebar dengan sendirinya. Kemudian Trojan horse merupakan program perangkat lunak yang tampak tak berbahaya namun sangat merusak karena membuka gerbang untuk virus atau kode berbahaya yang akan diperkenalkan ke sistem komputer. Yang terkenal yaitu Zeus Trojan. Kemudian serangan injeksi SQL merupakan yang paling mengancam karena memanfaatkan kerentanan dalam program aplikasi web yang buruk untuk diperkenalkan kode berbahaya pada sistem perusahaan. Kemudian spyware merupakan teknologi yang membantu mengumpulkan informasi tentang seseorang atau organisasi secara sembunyi-sembunyi dengan memasang dirinya di komputer untuk memantau kegiatan penelusuran web oleh user dan menyisipkan iklan. Kemudian yang ketiga, hacker dan penjahat komputer. Yang pertama, spoofing and sniffing. Hacker melakukan spoofing dengan mengarahkan pelanggan ke situs web palsu yang terlihat hampir persis seperti situs yang benar. Mereka kemudian dapat mengambil keuntungan darinya. Sniffer adalah jenis program penyadapan yang memonitor pengiriman informasi melalui jaringan ketika digunakan secara sah. Sniffer membantu mengidentifikasi
potensi titik masalah jaringan atau kegiatan kriminal pada jaringan. Tetapi jika disalahgunakan maka sangat berbahaya dan sangat sulit untuk dideteksi pelakunya. Sniffer memungkinkan hacker untuk mencuri informasi kepemilikan dari mana saja pada jaringan, termasuk pesan email, file perusahaan, dan laporan rahasia. Kemudian yang kedua, pencurian identitas. Pencurian identitas adalah pencurian informasi seperti kartu kredit atau nomor jaminan sosial dengan tujuan mendapatkan layanan atas nama korban atau untuk mendapatkan data rahasia. Karena situs e-commerce adalah sumber informasi pribadi yang luar biasa karena menyimpan nama, alamat, dan data pribadi lainnya. Kemudian phishing adalah bentuk penipuan melibatkan pembuatan halaman situs palsu atau pesan elektronik atau email seolah-olah berasal dari pihak yang sah dan menanyakan data pribadi yang rahasia. Kemudian pharming adalah teknik phishing yang mengarahkan pengguna ke halaman situs web palsu, bahkan saat seseorang mengetikkan alamat halaman situs yang seperti aslinya. Kemudian yang terakhir, ancaman internal karyawan. Kelalaian yang dilakukan karyawan seperti lupa mempassword sistem komputer atau mengizinkan rekannya untuk menggunakan komputernya atau mengizinkan pihak yang berpura-pura menjadi anggota yang sah untuk mengakses informasi perusahaan sehingga menimbulkan social engineering. Keamanan dan pengendalian nilai bisnis. Kekurangan keamanan suara dan kontrol dapat menyebabkan perusahaan yang mengendalikan sistem komputer untuk fungsi inti bisnis mengurangi penjualan dan produktivitas aset informasi seperti karyawan, rahasia catatan, rahasia dagang, atau rencana bisnis kehilangan banyak nilai mereka jika mereka mengungkapkan kepada pihak luar atau jika mengekspos perusahaan untuk tanggung jawab hukum. Undang-undang baru seperti HIPA mengharuskan perusahaan untuk manajemen catatan elektronik yang ketat dan mematuhi standar yang ketat untuk keamanan privasi dan kontrol. Membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Yang pertama, pengendalian resiko. Penilaian resiko menentukan tingkat resiko perusahaan jika aktivitas dan proses tidak terkontrol dengan baik. Yang kedua, kebijakan keamanan. Terdiri dari laporan peringkatan resiko informasi dan mengidentifikasi tujuan keamanan dan mekanisme untuk mencapai tujuan ini seperti terap di AUP. Yang ketiga, pemulihan kegagalan dan perencanaan bisnis kontinuitas. Pemilihan kegagalan rencana berfokus pada teknis dan pemeliharaan sistem pencadangan komputer. Sedangkan perencanaan bisnis kontinus berfokus pada bagian perusahaan dapat mengendalikan operasi bisnis setelah terjadi kegagalan. Yang keempat adalah peraturan melakukan audit. Keamanan dilihat dari teknologi, prosedur, dokumentasi, penelitian, dan personil. Mengaudit secara keseluruhan bahkan misalkan serangan atau bencana untuk menguji dan menilai dampak keuangan dan organisasi menghadapi setiap ancaman. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu teknologi dan alat untuk melindungi sumber informasi. Yang pertama, identitas manajemen dan autentikasi. Keautentikan merupakan kemampuan seseorang untuk mengklaim sesuatu, misalkan dengan penggunaan password, token. Perangkat mirip dengan kartu identitas yang dirancang untuk membuktikan identitas dari pengguna, atau kartu pintar. Perangkat seukuran kartu kredit yang berisi chip yang diformat dengan izin akses dan data lainnya. Yang kedua, firewalls, intrusion detection system, dan antivirus software. Firewall adalah untuk mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Sistem deteksi intrusi merupakan
fitur alat monitor 24 jam yang ditempatkan pada titik-titik yang paling rentan atau hotspot dari jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup terus. Sistem ini menghasilkan alarm jika menemukan aktivitas yang mencurigakan. Perangkat lunak antivirus dan anti-spyware yang didesain untuk mengecek sistem komputer dan melindungi dari virus seperti McAfee, Symantec, dan N-Trend. Microadware, Cybot, SND, dan Spyware Doctor. 3. Melindungi jaringan nirkabel dengan menggunakan Virtual Private Network atau VPN. Yang keempat yaitu enskripsi atau proses mengubah data menjadi tak bisa dibaca oleh siapapun kecuali pengirim dan penerima, dan mengunci infrastruktur publik dengan Secure Socket Layer atau SSL dan Secure Hypertext Transfer Protocol SHTTP dan dengan sertifikat digital untuk memproteksi transaksi online. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.